Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Sanjaya dari kelas D semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas outline eh, dengan tema kesehatan. Di sini saya mengambil tesis kesehatan merupakan aset paling penting bagi setiap individu dan masyarakat. Maka diperlukannya upaya komprehensif untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan melalui berbagai aspek kehidupan. Saya mengambil judul pentingnya menjaga kesehatan di era modern. Di sini inventarisasi subtopik. Yang pertama, definisi kesehatan menurut WHO. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga, tantangan kesehatan di era modern. Yang keempat, peran pola hidup sehat. Yang kelima, pentingnya pencegahan penyakit. Yang keenam, akses terhadap layanan kesehatan. Yang ketujuh, teknologi dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah terkait kesehatan. Dan kerangka final, yang pertama itu pendahuluan definisi dan pentingnya kesehatan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga, tentang kesehatan di era modern. Yang keempat, upaya menjaga kesehatan. Dan ada dua. Yang pertama, pola hidup sehat. Dan yang kedua, pencegahan penyakit. Yang terakhir ada akses layanan kesehatan. Selanjutnya ada peran teknologi dalam meningkatkan kesehatan, kebijakan dan program pemerintah, dan yang terakhir kesimpulan pentingnya kesadaran dan tindakan kolektif. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Herman Maulau dengan NIM 220106016. Saya dari kelas 5D, jurusan Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang kerangka atau outline, yang mana tugas ini adalah dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Lanjut. Untuk outline atau kerangka yang saya ambil yaitu bertema gizi. Alasan kenapa saya ambil tema gizi karena menurut saya gizi ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan menjadi topik perbincangan di Indonesia sekarang karena di Indonesia sekarang sendiri itu ada pemerintahan baru yang salah satu visi terbesarnya yaitu membuat generasi emas Indonesia itu gizinya terpenuhi, artinya mewujudkan generasi emas Indonesia dengan gizi yang terpenuhi. Karena adalah salah satu problem atau masalah besar sekarang yang sedang Indonesia alami. Hal tersebut bisa kita lihat dengan hasil survei bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan gizi terburuk di dunia. Nah, untuk temanya yaitu gizi, kemudian untuk tesisnya itu ya sebab gizi yang buruk dapat berdampak pada generasi emas Indonesia, maka pemerintah harus lebih bekerja keras dan berupaya untuk mewujudkan generasi emas Indonesia dengan gizi yang terpenuhi. Untuk judulnya, peran pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia dengan gizi yang terpenuhi. Untuk inventaris subtopik, yaitu yang pertama ada gambaran akibat gizi yang buruk dapat dilihat pada tesis, yaitu pada kalimat sebab gizi yang buruk dapat berdampak pada generasi emas Indonesia. Untuk inventaris subtopik yang kedua, ada peran pemerintah dalam mengatasi gizi buruk untuk mewujudkan generasi emas Indonesia dengan gizi yang baik. Dapat dilihat pada tesis, yaitu maka pemerintah harus lebih bekerja keras dan berupaya untuk mewujudkan generasi emas Indonesia dengan gizi yang terpenuhi. Kemudian, yang ketiga dari subtopik yaitu dampak gizi yang buruk terhadap generasi emas Indonesia. Dan yang keempat yaitu solusi. Untuk kerangka finalnya yaitu yang pertama ada gambaran gizi buruk dari subtopik yang pertama. Yang kedua ada dampak gizi yang buruk terhadap generasi emas Indonesia. Yaitu berada pada subtopik yang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah solusi. Jadi adanya masalah kemudian adanya solusi.
Solusinya berupa apa? Berupa yang keempat, yaitu kerangka panel keempat, yaitu peran pemerintah dalam mengatasi gizi buruk dan mewujudkan generasi emas Indonesia dengan gizi yang terpenuhi, sehingga hal tersebut bisa terpenuhi atau bisa terwujud. Sekian presentasi kerangka atau outline dari saya dengan tema gizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Tanjung. Jadi saya di sini untuk memaparkan outline bahasa Indonesia saya, yaitu temanya berupa pendidikan. Dan untuk tesisnya sendiri itu ada akibat pendidikan yang tidak merata dapat berdampak pada generasi emas Indonesia. Maka Kementerian Pendidikan harus lebih bekerja keras dan berupaya untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Dengan judul Peran Kementerian Pendidikan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Untuk inventarisasi subtopiknya yaitu ada gambaran akibat tidak meratanya pendidikan. Selanjutnya ada peran Kementerian Pendidikan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Selanjutnya ada dampak pendidikan yang tidak merata terhadap generasi emas Indonesia. Dan untuk terakhir yaitu solusi. Dan untuk rangka finalnya sendiri itu ada gambaran pendidikan yang tidak merata. Selanjutnya dampak pendidikan yang tidak merata terhadap generasi emas Indonesia. Selanjutnya solusi dan peran Kementerian Pendidikan dalam mengatasi pendidikan yang tidak merata dan mewujudkan generasi emas Indonesia agar terwujud. Mungkin segitu untuk pemaparan outline dari judul tesis saya, yaitu dengan judul Peran Kementerian Pendidikan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Dalviando 220104. Di sini saya akan mempresentasikan outline saya dengan tema menjaga kesehatan holistik, fisik dan mental sebagai kunci kehidupan berkualitas. Kesehatan fisik adalah kondisi tubuh optimal di mana semua sistem tubuh berfungsi dengan baik dan bebas dari penyakit gangguan. Sedangkan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang kemungkinan individu mengelola stres, menjaga hubungan yang sehat. Next, Jar. Pentingnya kesehatan fisik terletak pada perannya sebagai fondasi utama bagi kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kesehatan fisik yang baik memungkinkan tubuh berfungsi optimal dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Next, Jar. Next. Kesimpulannya, kesehatan fisik dan mental saling berhubungan erat dan keduanya merupakan aspek penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan berkualitas. Kesehatan fisik yang optimal melalui gaya hidup sehat seperti olahraga, pola makan yang baik, dan tidur yang cukup dapat mendukung kesehatan mental dan mengurangi stres. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakang Niansyah dengan NIM 2201106124. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas outline bahasa Indonesia dengan judul biaya kualitas dalam mengendalikan produk cacat. Untuk tesisnya, di sini saya akan menekankan pentingnya biaya kualitas dalam operasional perusahaan. Biaya kualitas yang dikelola dengan baik memiliki peran krusial dalam mengurangi produk cacat dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas keseluruhan produk yang dihasilkan. Ketika perusahaan dapat mengelola biaya kualitas secara efektif, dampaknya sangat positif, yaitu menurunnya tingkat produk cacat yang tentunya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lebih jauh lagi, produk dengan kualitas yang terjamin juga akan memperkuat
reputasi perusahaan di pasar yang pada gilirannya membuka peluang untuk lebih banyak permintaan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, di sini judul saya akan mengambil biaya kualitas dalam mengendalikan produk cacat untuk meningkatkan kualitas produk. Untuk inventarisasi subtopik, di sini yang pertama ada definisi biaya kualitas. Bagian ini menjelaskan definisi dari biaya kualitas yang merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencegah, menilai, serta menangani produk cacat yang mungkin muncul dalam proses produksi. Yang kedua, jenis-jenis biaya kualitas, biaya pencegahan, penilaian kegagalan, dan internal dan eksternal. Lalu ketiga, dampak produk cacat pada perusahaan. Lalu yang keempat, strategi pengendalian produk cacat. Lalu yang kelima, hubungan kualitas dan perbaikan kualitas produk. Selanjutnya ada kerangka final. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan biaya kualitas memiliki peran penting dalam mengendalikan produk cacat dan menjaga standar kualitas produk. Melalui pengelolaan biaya kualitas yang efektif, perusahaan dapat menekankan tingkat produk cacat dan meningkatkan daya saing di pasar. Yang kedua, definisi dan jenis-jenis biaya kualitas. Biaya kualitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, serta biaya kegagalan internal dan eksternal. Setiap jenis ini berkontribusi terhadap pengendalian kualitas produk dalam berbagai cara. Untuk yang ketiga, dampak produk cacat. Produk cacat memiliki dampak besar terhadap keuangan perusahaan, mulai dari biaya perbaikan hingga potensi kerugian reputasi. Kepuasan pelanggan juga terpengaruh, yang pada akhirnya mempengaruhi loyalitas dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, strategi pengendalian produk cacat. Pengendalian produk cacat dapat dilakukan melalui penerapan sistem kualitas yang baik dan menggunakan teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses produksi. Selanjutnya, hubungan antara biaya kualitas dan peningkatan kualitas produk. Pengelolaan biaya kualitas yang baik dapat menurunkan tingkat cacat produk secara signifikan. Beberapa perusahaan telah berhasil mengurangi cacat produk mereka dan meningkatkan kualitas melalui strategi optimalisasi biaya kualitas. Yang terakhir, kesimpulan, optimalisasi biaya kualitas bukan hanya mengurangi produk cacat, tetapi juga meningkatkan kualitas keseluruhan produk, sehingga berkontribusi pada reputasi dan keberhasilan perusahaan di pasar. Baik, sekian pemaparan tugas outline dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Tarik, NIM 220106 081. Saya akan presentasikan outline saya bertema kesehatan. Tesisnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit dapat mengurangi beban layanan kesehatan, yang berjudul peran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Inventarisasi subtopik. Yang pertama, pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Yang kedua, langkah-langkah pencegahan penyakit. Yang ketiga, dampak gaya hidup sehat pada kesehatan masyarakat. Yang keempat, solusi untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Untuk kerangka finalnya, yang pertama itu kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Yang kedua, langkah pencegahan penyakit. Yang ketiga, dampak gaya hidup sehat. Yang terakhir, solusi peningkatan kesadaran kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.